Pembantu itu saudara kita, mereka ini kawan kita, sahabat kita untuk membentuk anak-anak kita. Oleh sebab itu maka jangan serahkan semuanya. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar pakai materi. Memangnya kalau kamu kerja berkarir dapat berapa? Apakah dapat itu menebus kepribadian anak-anak kita? Alhamdulillah, ibu-ibu sibuk, ini tidak hari libur, tapi hari ini masih bisa hadir untuk memberikan support kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu saya menyampaikan ini biasa ke anak SMP Azhar Sifabudi dari dulu. Kadang malam ujian saya dibawa Ustaz Qurtubi muhasabah ke ruang lokal sebelah atau ke belakang, sholat tahajud bersama. Dan saya memang yang paling lama mengajar ya di Al Azhar Sifabudi dari mulai tahun 2008. Pulang dari Maroko, disinilah saya pertama kali mengajar tafsir wali-wali murid sampai akhirnya 2006. Setelah itu saya mohon izin, insyaallah panjang umur sehat badan, tafsir itu nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pengaruh ibu luar biasa. Termasuk saya pribadi, ibu dalam diri saya adalah segala-galanya. Perempuan yang membentuk, kalau datang down menghadapi hidup adalah ibu. Ada sahabat saya, doktor hebat, berprestasi, punya jabatan. Ketika kami motivasi dia untuk melakukan sesuatu, apa kata dia? Saya tanya ibu saya dulu. Kalau ibu saya setuju, saya lakukan. Tapi kalau tidak, maka tidak saya lakukan. Ketika sampai di Al-Azhar Mesir, bingung mau ambil jurusan apa. Kata anak-anak bahasa Arab, ambillah jurusan bahasa Arab. Karena apapun ilmu yang ditekuni, kuncinya pasti bahasa Arab. Kata anak Islamic Law Syariah, belajarlah ilmu hukum. Karena kalau pulang di Indonesia pasti yang ditanya hukum halal, haram, makruh, mubah. Kata anak tafsir, hukum itu semuanya berasal dari Al-Quran, maka ambillah tafsir Al-Quran. Kata anak hadis, tidak ada gunanya belajar Quran kalau tidak belajar hadis, karena penjelasan Al-Quran ada di hadis. Akhirnya kita anak baru bingung mau ambil jurusan apa. Saya tanya orang tua, mak aku ambil jurusan apa? Kau ambil jurusan Quran hadis. Apa alasannya? Tak usah tanya-tanya, pokoknya ambil aja itu. Saya baru tahu hikmahnya sekarang. Ternyata jurusan tafsir, jurusan hadis, itulah tempat kita menggali ilmu. Dan yang paling penting daripada itu semua adalah ketika saya pulang 2008, penerimaan dosen UIN Suska, 30 dosen, salah satu formasi adalah mencari dosen tafsir hadis. Kebetulan ijazah saya itu, barulah saya paham, oh ternyata ibu itu pandangannya bukan dengan logika akal, tapi hatinya diberikan Allah pencerahan. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat seorang beriman, fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada, kalau ibu, bapak, adik-adik pernah dengar novel yang ditulis oleh kawan saya Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Setelah dia menulis Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta, ada satu novel judulnya tentang Said Nursi, pemimpin tokoh perjuangan dari Turki. Said Nursi itu hebat, hafal kamus Al-Muhid. Al-Muhid itu tebalnya 3 kali Quran. Ngapal Quran kita payah, dia kamus bisa dia hafal. Akhirnya orang bertanya ke Said Nursi, Said, ya, apa yang membuat engkau bisa cerdas hafal itu kamus Al-Muhid? Kata Said Nursi, tidak ada apa-apa, aku makan biasa, minum biasa seperti kalian. Lalu kenapa begitu cerdas? Mungkin ada yang beda aku dengan kalian. Apa dia? Sebelum menyusukan aku, ibuku berwudu terlebih dulu, sehingga air susunya suci, anaknya suci, ibunya suci, disusukan dalam keadaan suci. Itulah mengapa memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ini bisa dilakukan nanti untuk yang akan datang. Yang udah lewat nih, udahlah. Ini penting, karena anak-anak kita ini nanti akan menjadi ibu-ibu yang solihah. Dia akan memiliki anak-anak. Bagaimana Provinsi Riau, Republik Indonesia 2019, 2029, 2039, itu bagaimana kita membentuknya sekarang. Nah, ini pengaruh daripada ibu luar biasa. Makanya kalau Nabi mengatakan ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu sampai dapat 3? Karena peran ibu yang luar biasa. Bersyukurlah anak-anakku sekalian, kalian masih punya ibu. Betapa sedihnya ketika saya dapat kiriman gambar
seorang anak kecil mengambil kapur tulis, digambarnya ibu di lantai, lalu dia pun membawa bantal tidur karena rindu pelukan ibu. Kalau sudah berbicara tentang ibu, biasanya kita susah untuk tidak meneteskan air mata. Ketika saya di Kuala Lumpur, di Masjid Negara, di depan Masjid Negara ada televisi Malaysia namanya Al-Hijrah Television. Sampai di Al-Hijrah, orang Al-Hijrah minta saya memberikan kata sambutan, ceramah. Lalu kemudian kata bagian acaranya, 30 tahun saya bekerja di TV ini, Ustadz Somad, acara yang paling tinggi ratingnya kalau bicara tentang dua. Pertama ibu, yang kedua mati. Setiap bicara ibu dan mati pasti ratingnya tinggi. Nah, itulah mengapa awal ini saya cerita tentang ibu, karena ratingnya pasti tinggi juga nanti. Karena tidak ada orang yang tidak tersentuh kalau sudah cerita tentang ibu. Ayah mungkin beda, tapi kalau sudah ibu, karena semua pasti lahir dari rahim ibu, kecuali Mr. Bean, dia langsung dari planet mana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang masih punya ibu sayangilah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Selama jadi ustadz ini macam-macam orang saya temui. Ada orang sangat kaya, punya pesawat pribadi, hebat. Tapi ketika pas dia mau bisnis, deal or no deal dengan orang Amerika, sudah sedikit lagi tanda tangan, setuju atau tidak setuju, dia tanya ibunya, Assalamualaikum ma, Waalaikumsalam. Langsung video call, setuju atau tidak? Tidak, kata ibunya. Dia batalkan, dia pulang. Tanpa ada alasan, karena menurut dia ibu adalah wakil Tuhan. Allah mengirimkan ilham kepada ibu. Allah kirimkan ilham kepada ibu. Ibu itu bernama Ummi Musa. Wa auhayna ila Ummi Musa an ardi'ih. Kami ilhamkan kepada ibu Musa supaya menyusukan anaknya. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, letakkan dia ke dalam kotak kayu, hanyutkan dia ke sungai Nil. Oleh sebab itu, kalau dulu ada pepatah mengatakan sorga di bawah telapak kaki ibu, tidak keliru. Hadis Nabi pun ada berkata demikian. Tapi bagi ibu yang menjaga anaknya, adapun ibu yang menyerahkannya ke orang lain, maka muncullah istilah baru, sorga di bawah tapak kaki babysitter. Dari mulai melahirkan dia tak merasakan sakit, menyusukan 2 tahun juga tidak merasakannya, bahkan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan pun dia tidak ikut berperan serta. Tapi ketika anak itu sudah lost, hilang dari dirinya, baru dia telepon Ustadz Somad, anak saya ini lebih mau curhat sama pacarnya daripada ngobrol sama saya. Dulu yang mengandung siapa? Saya. Yang melahirkan siapa? Saya. Setelah itu serahkan ke mana? Ke sapi betina. Habis itu yang membesarkannya siapa? Pembantu saya. Habis itu yang ngasih dia duit siapa? Saya. Habis itu yang merusak kepalanya siapa? Saya. Sekarang yang salah siapa? Ustaz. Kenapa saya yang salah? Kamu yang salah. Maka ibu kalau marah sama mereka, jangan pernah meneteskan air mata. 1 tetes air mata tumpah, mereka akan berenang dalam penderitaan seumur hidupnya. Mungkin dia sukses dalam dunia, tapi hatinya kacau, hidupnya tak teratur. Maka selalu doakan dia. Andai pun marah betul, panggil dia dengan doa. Oh lah calon gubernur Riau sini, jangan panggil dia hantu. Jadi hantu betul lah dia. Didik dia dengan baik. Ini bermanfaat bagi ibu-ibu dan juga bagi calon ibu-ibu sekalian. Anak-anak aku ini, kalian sekarang berumur 15 tahun, 18 tahun. Dan sekarang yang kelas 1 SMP, jangan lupa, yang kelas 1 SMP sekarang, Al-Azhar Sifabudi, 2018 kelas 1 SMP. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2028 kalian sudah selesai S1 dan kalianlah duduk di pelaminan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Saya yang akan nasihat ketika itu kalian sedang duduk di pelaminan, menetes air mata kalian. Kenapa? Mengenang Ustadz inilah yang agak sulit, susah, daripada nanti 20 tahun akan datang lebih susah lagi, karena membentuk mereka salah setting dari awal. Malam malam orang nelpon saya, anaknya hilang. Ustaz, anak saya belum balik. Kenapa? Naik motor nggak pulang-pulang. Yang belikan motor siapa? Saya. Yang ngasih kuncinya siapa? Saya.
Kenapa nelpon saya malam-malam? Tak tahu lagi siapa yang mau saya telepon Pak Ustaz. Jadi Ustaz ini nggak ada jamnya. Anak dia hilang, kita juga ditelepon. Orang tuanya sakit tak mati-mati, kita juga ditelepon. Bini dia dilarikan orang, kita juga ditelepon. Itulah, makanya kadang jangan marah kalau tak saya angkat. Ini saya sudah duga, ini pasti ada yang hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga yang 4 ini untuk membentuk jati diri anak kita. Salah satu yang mengganggu di sini ceramah ini tak ada, semuanya tenang, anak-anaknya tenang, pesawatnya aja lah. Macam tak tahu aja dia kita sedang pengajian di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kalau ada yang nanya siapa yang ngasih tausiah tadi, Ustadz Somad, berapa lama dia tausiah? 1 jam, dari jam 8 kurang 25 sampai jam 9 kurang 25, pas 1 jam lebih kurang. Maka mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan ini. Berapa yang disampaikannya? Ada 4 yang mempengaruhi kepribadian anak menemukan jati dirinya, adalah 4. Saya tidak sebutkan jari 4, takut nanti jadi bahan kampanye. Ibu, oh ibu jangan inilah, ibu ini, karena ibu ini paling suka nih. Ibu, ayah, lingkungan, bacaan. Maka selamatkan. Kalau ibunya baik, ayahnya baik, lingkungannya baik, bacaannya baik, insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan, terima kasih segala perhatian. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya ucapkan selamat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, karena anak-anaknya sudah masuk ke sekolah yang peduli pada agama. Saya ucapkan pula selamat bagi anak-anakku sekalian, karena kalian punya orang tua yang luar biasa memperhatikan pendidikan kalian. Dan saya pribadi akan memetik hasil dari yang saya sampaikan ini, dari amal kita semua, menjadi ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Allah yang membimbing kita ke jalan yang lurus. Wa huwa yahdis sabil ila sabilir rasyad. Dia yang menunjukkan jalan kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufiknya. Maka kita berdoa di akhir majlis dengan ungkapan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, wahai Engkau yang Maha Penyayang dan Pengasih di antara yang pengasih dan sayang, irhamna, curahkan rahmat dan kasih sayang untuk kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Allahumma rifa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan anak-anak kami ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan kami dari sifat dililit hutang dan dikuasai orang lain. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami yang sudah mencarikan rezeki yang halal untuk pendidikan, sekolah dan hidup kami, wali ummahatina, untuk ibunda kami yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah, yang sudah menyusukan kami 2 tahun lamanya ya Allah, mengalir darahnya dalam hembusan nafas dan darah kami.